Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha sekaligus PLT Kepala Seksi Bimas Islam, yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Islam, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan sekaligus PLT Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, dan yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangkang Pinoh serta Bapak dan Ibu ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi yang kami banggakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk kita semua dapat hadir dalam acara yang penuh berkah, yaitu Mimbar Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi melalui podcast Siniman, podcast kebanggaan kita semua. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pada pagi hari ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan yang juga PLT Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Bapak Haji Darwisno Sarjana Agama Magister Ekonomi. Terima kasih Bapak telah hadir bersama kami di pagi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Menyadik Siniman serta seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi dimanapun Anda berada. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan dan setiap amal kebaikan dilipat gandakan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memanfaatkan momen ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita dengarkan bersama materi kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Haji Darwisno Sarjana Agama Magister Ekonomi dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Host ya telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tema pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah hakka hamdi, wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairi abdi wa ala alihi wa ashabihi wa man ahya sunnatahu min ba'di. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Kasubag TU yang saya hormati, Kasih Pendis yang saya hormati, Kepala KUA Nangkang Pinoh saya hormati, saudara sekalian ASN dan penyuluh di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah dah hadir Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan penerus cita-cita perjuangannya. Pada kesempatan ini Mbak Host tadi menyampaikan ke saya temanya apa temanya ya? Temanya apa deh? Apa temanya?
Saya sudah tahu sih temanya, cuma enggak apa saya itu aja ke Mbak Bos kok enggak ada itu materi, menyebutkan ya, tema yang saya sampaikan gitu. Sudah saya catat temanya ekonomi syariah dan keberkahan rezeki di bulan penuh ampunan. Jadi ada ekonominya ya, ekonomi syariah. Entah kenapa saya dikasih tema ini ya. Ya, Master ekonomi, Pak. Alhamdulillah ya, saya dikasih tema ini, tema ekonomi syariah. Ya mungkin karena ya magisternya itu ya, magister ekonomi syariah. Tapi tidak apa-apa ya, dengan tema ini saya buka-buka diktat lagi ya, diktat kuliah ya. Ya tidak apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan tema ini saya mungkin memulainya dari kasus yang lagi viral saat ini kali ya. Mungkin saya mulai dari situ, karena di situ Pak Menteri Agama kita itu hadir saat acara sebagai narasumber Saresehan ya, Saresehan 99 Ekonom Syariah. Jadi di situ Pak Menteri Agama kita sebagai narasumber. Saya tadi malam udah tonton video lengkapnya sama istri yang ya, saya sudah tonton ya. Kalau kita melihat potongan, kalau melihat potongan saja mungkin kita juga wah kenapa Pak Menteri kayak gini gitu. Kalau melihat potongannya aja kan, bahwa zakat itu kalau umat itu mau umat itu tidak bisa maju, gimana ya kata-katanya ya yang di jadi kalau mau maju, jadi umat muslim ini meninggalkan zakat. Jadi seperti kira-kira kayak gitulah ya pernyataan di video potongan. Sehingga kita bisa kalau melihat potongan itu aja langsung kita kaget. Maka pernyataan yang potongan itu ya jelas akan menuai kritik, kemudian juga banyak komentar yang tidak enak dari berbagai kalangan tentang pernyataan yang hanya potongan itu saja, bahwa kalau umat mau maju maka meninggalkan zakat. Kalau hanya seperti itu. Tapi alhamdulillah tadi malam saya sudah tonton video lengkapnya. Itu memang ya bersama istri. Jadi ternyata ya, jadi mungkin ini mukadimahnya ya, tapi perlu diklarifikasi lah mukadimah potongan video itu, sehingga enggak seperti itu maksud dari Pak Menteri Agama itu. Di dalam Saresehan itu tidak ada yang tidak ada yang mengkritik ataupun itu dengan pernyataan Pak Menteri ini. Tidak ada dari peserta itu yang komen yang tidak enak. Tadi karena dia mengawali itu bahwa kalau memang mau maju maka umat ini hendaknya meninggalkan zakat. Jadi umat tidak bisa maju kalau masih melaksanakan zakat. Masih melaksanakan zakat yang hanya 2,5%. Jadi maksud Pak Menteri seperti itu. Jadi kalau umat ini hanya puas dengan 2,5% dari mengeluarkan hartanya, maka ya tidak bisa maju umat Islam. Maka perlu bergerak ke dermawanan yang lebih luas. Karena ada wakaf, ada infak, ada sedekah. Kalau melihat potongannya itu kita insyaallah tidak akan ikut komen-komen yang negatif. Saya kira ini untuk mengawali pembahasan tema kita ekonomi syariah dan keberkahan rezeki di bulan penuh ampunan. Baik, berikutnya saya boleh buka diktat ya. Jadi
berkaitan dengan tema kita, ekonomi syariah dan keberkahan rezeki di bulan penuh ampunan ini. Jadi yang Pak Menteri sampaikan itu semacam ajakan ya, ajakan reorientasi tentang pengelolaan dana umat. Jadi ajakan reorientasi pengelolaan dana umat. Kalau beliau juga mencontohkan di banyak negara-negara Timur Tengah itu semacam Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab itu tidak membangun sudah meninggalkan zakat yang hanya 2,5% untuk kemajuan ekonomi umat. Sudah tidak lagi mengandalkan 2,5% untuk kemajuan ekonomi umat. Tapi mereka mengandalkan dari filantropi Islam yang lain dari segi wakafnya. Jadi dari wakafnya. Jadi negara-negara itu jadi membangun perekonomian umat itu sekarang tidak lagi dari yang 2,5% itu, tapi dari wakaf. Dari wakaf yang penggunaannya itu lebih besar daripada zakat itu sendiri yang hanya 2,5%. Karena kayak wakaf itu tidak ada batas seperti 2,5% gitu ya, nisab, tapi dia lebih luas. Maka itu sekarang ke sana ya. Pak Menteri ini mengajak kita agar reorientasi tentang pengelolaan dana umat ini. Berikutnya, penguatan ekonomi syariah tidak berhenti pada pendekatan zakat semata ya, tapi sudah ya. Tapi juga mengoptimalkan filantropi Islam lainnya seperti wakaf, infak dan sedekah. Ini mungkin ya, tidak hanya zakat, tapi banyak yang perlu kita garap lebih serius, lebih optimal, itu ada zakat, ada infak, ada sedekah. Jadi tidak sekadar menunaikan kewajiban yang minimal itu 2,5%, tapi bergerak menuju kedermawanan yang lebih luas. Jadi kalau kita perhatikan di Indonesia ini ekonomi syariah, kita mendengar familiar di telinga kita itu mungkin sekitar tahun 1990-an. Jadi ekonomi syariah di Indonesia itu baru familiar di telinga kita itu sekitar tahun 1990-an. Sebelumnya hampir tidak kita dengar ada apa istilah ekonomi syariah ataupun gerakan ekonomi syariah. Maka relatif kita baru ya di Indonesia tentang gerakan ekonomi syariah ini. Jadi ekonomi syariah yang kita kenal di Indonesia itu baru terbatas bergerak di bidang perbankan ya, perbankan syariah, kemudian ada pasar modal juga sudah ada pasar modal syariah, kemudian juga ada asuransi syariah, kemudian sektor real. Ini yang yang sudah berjalan ekonomi syariah sejak 1990-an sampai hari ini. Berkaitan dengan keberkahan rezeki di bulan yang penuh ampunan ini, kemudian kita kaitkan juga dengan ekonomi syariah. Mungkin kita bisa itu aja ya, tidak terlalu serius saya kira ya pembicaraan ekonomi syariah ya, karena ini bukan perkuliahan. Saya hanya mengawali aja itu tentang ekonomi syariah karena dia judul ekonomi syariah, ya adalah sedikit referensi ya. Jadi saat ini mungkin kita lihat ke bulan yang penuh ampunan ini ya. Setiap Ramadan kita melihat semacam orang-orang masyarakat kalau udah Ramadan ini beramai-ramai buka-buka itu ya, pasar kuliner ataupun kantin-kantin ya. Saya kira kalau melihat ini saya kira boleh kita bicarakan tentang ya ini kaitannya dengan ekonomi syariah ini. Ekonomi syariah. Jadi setiap Ramadan itu
sering banyak kita lihat ini di masyarakat kita yang ada pasar-pasar kaget lah gitu ya, pasar-pasar kaget. Kalau di depan Masjid Agung kita itu memang dari pengurus masjidnya buka semacam lapak kantin Ramadan. Alhamdulillah lapak memang dibuka terbatas dan dipenuhi ya, sudah dipenuhi orang. Maksud Masjid Agung itu saya pernah ikut rapat, mereka yang dulu berjualan di seberang jalan itu, yang sebelah Aming itu, bagaimana mereka ini saat Ramadan, karena mereka yang jualannya juga kaum muslimin ya, orang Islam. Sementara yang di situ kan yang itu ya tanah bukan tanah kita ya tanah orang non. Maka pengurus itu pingin mereka yang dulu buka lapak di sebelah Aming itu bisa pindah ke lingkungan Masjid Agung. Maka dibuat lapak-lapak banyak di situ. Ya, tapi mungkin karena udah keduluan sehingga tetap aja seperti biasa. Yang di situ juga jalan, yang di Masjid Agung alhamdulillah juga ada beberapa ya juga jalan. Mungkin ke situ kaitannya dengan keberkahan di bulan yang penuh ampunan ini, kemudian kaitkan dengan ekonomi syariah. Kita melihat di situ aja ya, dengan tentang perdagangan, tentang orang berdagang. Orang berdagang kita kaitkan dengan filantropi ekonomi syariah ini. Maka ada prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh para pedagang sehingga dia berdagang betul-betul sesuai dengan ketentuan yang ketentuan agama, ketentuan syariah. Jadi seorang pedagang bagaimana dia saat berdagang sesuai dengan tuntunan syariah, sesuai Al-Quran, sesuai hadis. Mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, seorang pedagang seperti apa sesungguhnya. Seorang pedagang itu ya ada semacam kriteria orang yang berdagang yang ideal itu seperti apa. Seorang pedagang yang ideal itu seperti apa. Mungkin bisa saya pakai hadis Rasulullah yang berbunyi, At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wassadiqin wassiddiqin wasyuhada. At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wassiddiqina wasyuhada. Jadi pedagang yang jujur, amanah itu bersama para nabi, kemudian para orang-orang siddiq, orang-orang yang benar imannya, dan orang-orang dan syuhada, orang yang mati syahid. Jadi kalau melihat seorang pedagang yang harusnya idealnya punya sifat seperti ini, saduq, seorang yang jujur, kemudian amin, yang amanah, ini insyaallah kita enak dalam interaksi jual beli. Ada yang dia menjual, kita membeli, itu enak kalau pedagangnya memenuhi kriteria yang disampaikan hadis Nabi ini. Jadi seorang pedagang itu ternyata pekerjaan yang sangat mulia, malah mensejajarkan seorang pedagang itu dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Jadi sangat mulianya tempat seorang pedagang. Maka bagaimana dia bisa mulia? Saya kira ini, sebagaimana dia mempunyai ketika berdagang mempunyai dua sifat ini, sifat saduq dan sifat amin. Jadi jujur dan amanah. Beberapa waktu lalu menjelang bulan Ramadan, kita semua merasakan ya seperti apa di Melawi ini, kayaknya kacau ya, jual beli kita. Yang biasanya saya kalau mampir di orang jual bensin di kios-kios itu harga normal mungkin 13-an ya. Tapi ketika mau menjelang Ramadan kok sampai ada yang jual berapa? 30.000 ya. 1 liter. 1 liter 30.000 loh. 1 liter 30.000. Ini kita sebagai pembeli ketika dah datang situ ya juga mental ya.
Ya saya pernah tanyakan berapa harganya, 30, langsung kabur kita. Tidak seperti biasa gitu. Tidak seperti biasa. Maka dalam apa namanya? Dalam ekonomi syariah itu kita mengenal beberapa prinsip ya, prinsip utama dalam interaksi jual beli. Itu ada prinsip larangan riba, gharar, ketidakjelasan, spekulasi, ihtikar, menimbun, dan maisir judi. Jadi tidak boleh dalam perjualan itu ada unsur-unsur ini. Ada unsur-unsur gharar, ada unsur-unsur maisir, ada unsur-unsur ihtikar. Kalau saya lihat itu yang bensin yang biasanya 13 itu kok jadi 30, itu berarti ihtikar ya. Ada unsur ihtikar. Bukan enggak ada barangnya. Saya kira barangnya ada. Malah katanya ditapo ya. Itu kalau ditapo itu berarti dia di gudangnya banyak. Banyak tersimpan, banyak disimpan bensin di gudang berken-ken. Banyak berliter-liter ada. Tapi kenapa di saat orang beli itu hanya dikeluarkan saat ya seliter 2 liter aja. Itu menandakan dia pingin kalau barangnya ada tapi ditimbun untuk agar harganya lebih tinggi. Karena semua orang juga seperti itu. Jadi alhamdulillah walaupun demikian saya juga masih merasakan ada pedagang yang juga relatif jujur. Ada pedagang yang relatif jujur. Orang 30 ada dia jual 15. Ya lumayan ya. Lumayan. Jadi 13 ada yang 15 kan kita kejar ya walaupun jauh ya. Saya kejar walaupun jauh. Jadi saya selesai akad nikah dah bensin dah hampir lah ke merah ya. Selesai akad nikah alhamdulillah ada petunjuk dari Umi ya. Jadi ada petunjuk. Nanti setelah akad nikah ngisi bensin ada yang murah. Jadi kalau harga-harga murah itu istri alhamdulillah ahlinya. Kalau tempat-tempat murah ahlinya. Jadi dia saat orang 30.000 seliter, ada tempat yang relatif jujur pedagangnya, dia tidak tega menjual yang dia modalnya 10.000 dia jual jadi 30, tidak tega. Maka dia jual 15. Saya kira ya wajar ya. Ada orang itu dia jual 15. Saya kejar walaupun jauh. Jadi alhamdulillah terisilah bensin, bisa menyambut puasa di Sintang. Iya, Pak. Padahal dah itu khawatir tidak bisa ini. Jadi itu saya kira dalam ekonomi syariah tidak boleh ada unsur-unsur ini ya. Ada unsur-unsur gharar, maisir, ihtikar, kemudian riba. Itu 4 hal itu tidak boleh ada dalam jual beli. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lanjut, masih Pak. Lanjut, ya. Pak. Karena waktu masih ya kita lanjut aja ya. Masih Pak, lanjut Pak. Berikutnya berkaitan dengan keberkahan rezeki ini. Jadi ini ya dalam ekonomi syariah saya kira kita juga sudah mengenal itu. Berikutnya berkaitan dengan distribusi ya. Ini juga nyangkut saya kira ekonomi syariah dan keberkahan kita di bulan Ramadan ini. Dalam perekonomian Islam itu distribusi harta kita itu juga agar berkah itu ada tempatnya ya. Jadi distribusi harta kita agar mendapatkan keberkahan harta yang kita miliki itu ada distribusi yang sesuai dengan filantropi Islam. Jadi distribusi kekayaan yang adil ya. Distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak dan sedekah. Saya kira di saat bulan yang penuh ampunan ini, hal ini sangat itu ya, dah kita amalkan bersama bagaimana distribusi harta kita itu kita distribusikan lewat jauh jalur ini. Ya, lewat zakat, kemudian infak, sedekah, dan tambah lagi distribusi harta kita itu yang zakat, infak, sedekah itu tidak juga sembarangan disalurkan ya.
Lagi-lagi saya mengutip pernyataan Pak Menteri Agama, Pak Nasaruddin Umar. Saat zaman Khalifah Abu Bakar, ketika beliau memerangi orang yang enggan membayar zakat, itu bukan berarti mereka itu tidak zakat. Mereka itu mengeluarkan zakatnya, mereka keluarkan. Tapi mereka tidak mengeluarkan zakatnya, mereka mengeluarkan zakatnya langsung. Mereka tunaikan 2,5% zakatnya itu langsung ke penerima. Menemui orang-orang yang berhak menerima secara langsung. Padahal saat itu masa Khalifah Abu Bakar itu dia sudah punya Baitul Mal. Harusnya mereka itu mengeluarkan zakat infak sedekahnya itu lewat lembaga yang sudah dibentuk ini. Tetapi ternyata mereka langsung mengeluarkannya itu tidak ke Baitul Mal, semacam ada ketidakpercayaan ya ke lembaga. Kemudian mereka secara langsung door to door ke penerima zakat itu, ke mustahik. Ini yang perlu saya kira juga mengoptimalkan pengelolaan dana umat ini berupa zakat, infak, sedekah. Ya kita sudah ada lembaganya, ya lembaga ini yang kita amanahkan, kita saat kita tunaikan ya ke lembaga yang kita miliki ini, yang sudah kuat sekali ya, sudah di SK-kan dari Basnas, pusat, provinsi sampai kabupaten kita punya. Saya kira lewat lembaga-lembaga ini kita mengeluarkan harta kekayaan kita, termasuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita ajak, kita kita sosialisasikan bahwa kalau zakat itu jangan langsung seperti itu, langsung menunaikan ke penerimanya. Dulu juga heboh ya kejadian-kejadian di tempat kita, masyarakat Indonesia, orang-orang kaya itu menunaikan zakat langsung ke rumah ya, suruh datang ke rumah, orang-orang berbaris-baris, berdesak-desakan, ada yang keinjak-injak sampai ada yang meninggal. Itu sehingga ya ini ya, karena apa kok sampai kayak gitu? Padahal ada lembaga yang sudah dibentuk dan sudah amanah, ya juga sudah bisa, tidak sampai seperti itu, tidak sampai berdesak-desakan seperti itu. Saya kira ini berkaitan dengan distribusi kekayaan yang adil, jadi melalui lembaga. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam dan terhindar dari sistem yang merugikan secara spiritual dan sosial. Ini mungkin kita bisa mengutip firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 275 itu, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian memperluas pengetahuan kita tentang ekonomi syariah. Ini saya kira bukan saya saja ya yang harus jadi semua kita, karena ekonomi syariah penting kita ketahui semua, bukan hanya milik kolektif ya. Kalau sudah bukan fardu kifayah maksudnya. Jadi ekonomi syariah itu semacam kalau mau minjam hukum itu fardu ain. Kita tahu tentang ekonomi syariah itu kewajiban kita, individu harus paham, memperluas pemahaman tentang ekonomi syariah. Jadi itu malah bukan hanya kolektif ya, kewajiban kolektif, tapi juga harus semacam kewajiban pribadi atau fardu ain. Jadi berkaitan dengan aktivitas ekonomi kita sehari-hari seperti berdagang, menabung, berinvestasi atau meminjam. Ini mungkin dah biasa kita lakukan ini. Berdagang, menabung, berinvestasi atau meminjam. Ini kita perlu memperluas pemahaman tentang sistem syariah sehingga rezeki itu, jadi bagaimana kita bisa memastikan rezeki kita itu berkah jika tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Jadi ini penting saya kira mengakhiri tema tentang
ekonomi syariah pada kesempatan ini. Jadi saya ingin mengutip hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan Nabi mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram, rawahul Bukhari. Jadi kita tidak ingin seperti yang digambarkan oleh Nabi ini, akan datang suatu masa kepada manusia dia tidak peduli lagi, seseorang tidak peduli lagi dari mana ia mendapatkan hartanya, dari yang halalkah atau dari yang haram. Ini mungkin ya ke saya juga diingatkan oleh hadis Rasulullah ini. Mudah-mudahan belum masuk akhir zaman ya. Ini kan hadis nabinya, sayati 'alan nasi zamanun. Jadi akan datang suatu masa kepada manusia bahwa dia tidak perlu lagi dari mana dia mendapatkan hartanya, dari yang halal atau dari yang haram. Jadi kalau istilah Pak Jainuddin MJ itu apa? 3H ya. Halal, hantam, haram ya. Halal, hantam, kembali Pak. Halal, Salah. hantam. Halal, haram, hantam. Sekeliru ya. Jadi ini sesuai dengan yang hadis Pak Jainuddin hadis ini sesuai dengan yang didengungkan Pak Jainuddin itu. Jadi manusia itu sudah tidak perlu lagi halal haram. Jadi halal haram hantamnya. Halal haram hantam. Kita tidak pengen gitu. Jadi dalam aktivitas ekonomi sekali lagi kita harus paham bahwa yang kita lakukan aktivitas kita itu baik berdagang, kemudian apa tadi lagi ada meminjam, berinvestasi ya. Itu apakah halal ataukah haram. Saya kira perlu kita tahu, maka kita perluas pemahaman tentang ekonomi Islam ataupun literasi ya. Literasi ekonomi Islam. Mungkin demikian tema yang kami sampaikan malam ini tentang ekonomi Islam. Sangat banyak hal-hal yang tidak berkenan dan tidak sempurna, banyak salah. Saya mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama materi yang sangat menarik, yaitu ekonomi syariah dan keberkahan rezeki di bulan yang penuh ampunan. Sangat menarik, sangat lengkap yang sudah dipaparkan oleh pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Haji Darwisno, Sarjana Agama Magister Ekonomi. Karena sesuai dengan bidangnya, juga materinya sangat lengkap. Bagaimana menjadi seorang pedagang, bagaimana apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian bagaimana pendistribusian, terus bagaimana juga tentang kehalalan dan keharamannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Darwisno, Sarjana Agama Magister Ekonomi yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Menyadik Siniman serta seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita sudah mendengarkan materi tentang ekonomi syariah dan keberkahan rezeki di bulan penuh ampunan. Buah nanas, buah ceri, kalau dicampur gula enak sekali. Saya Sri Dewi selaku host hari ini pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.